Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ibu Eni Meliana. Kali ini kita akan membahas mengenai e-learning madrasah. Sebagaimana kita ketahui, madrasah sudah membuat itu ada e-learning. Nah, sekarang untuk MAN 1 Banjarmasin juga ada e-learning madrasah. Jadi kita cari di web browser, baik pencarian di Mozilla, Chrome. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Jadi saya ketikkan di sini, kita ketik man01bjm.sch.id. Jadi untuk MAN 1 Banjarmasin, pilih man01bjm.sch.id. Nah, ini tampilan dari e-learning MAN 1 Kota Banjarmasin. Username itu kita masukkan NUPTK. Jadi NUPTK. Lalu nanti password pertama diberikan oleh operator. Jadi perhatikan huruf besar, kecil dari password tersebut. Lalu jangan lupa ini diingat. Lalu kita login e-learning. Jadi nah, kita sudah berhasil masuk ke e-learning madrasah. Karena ini e-learning madrasah ini sudah saya isi, ini sudah ada tampilan profil. Jadi di sini karena saya sebagai wali kelas, jadi wali kelas tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini profil. Nah, apabila Bapak Ibu mau panduan, jadi di sini ada panduan, misalnya masih awal, belum mempelajari mengenai ini, sebaiknya membaca di sini. Nah, ini di sini adalah menu forum madrasah sebagai media sosialnya madrasah di Indonesia. Dalam fitur ini kita bisa berkomunikasi dan berbagi informasi dengan guru dan siswa. Selanjutnya ada kelas online. Di dalam e-learning madrasah, kita bisa membuat kelas baru pada menu ruang kelas ini. Kelas yang kita buat itu nanti akan diikuti siswa yang harus kita ajar dalam satu semester dan tahun ajaran aktif. Selanjutnya ada kalender. Jadi kita bisa melihat agenda-agenda madrasah pada kalender akademik dalam satu ajaran pada menu ini. Terus selanjutnya ada komunikasi. Jika kita ingin berinteraksi dengan guru lain dan mengirim pesan pribadi ke guru lain, maka kita pilih menu di menu komunikasi di nomor 6 ini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah ruang panel, ruang kelas yang kita buat. Jadi klik nama kelasnya untuk masuk ke ruang kelas tersebut. Lanjutannya, nah ini, apa yang Anda pikirkan? Sebagaimana Facebook, kita bisa mengisi ide dan gagasan yang kita lakukan di panel ini. Setiap postingan ini nanti bisa dikomentari oleh guru dan siswa madrasah. Jadi sebagaimana kita mengetik atau menulis status di Facebook, nah persis seperti ini. Bisa untuk melampirkan URL, misalnya ada video di YouTube, ataupun file-file lain, misalnya kita simpan di OneDrive atau Google Drive, kita bisa di sini. Nah, ini bisa untuk menyisipkan gambar. Nih. Lalu kita ke, nah ini adalah siswa-siswa atau mereka yang melihat seluruh siswa di madrasah ini, lalu terlihat di sini siapa-siapa yang online. Nah, ini login 4 jam yang lalu. Ini daftar siswa. Nah, terlihat di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini daftar guru. Jadi kita juga bisa melihat daftar guru yang online. Tadi Bu Mardia Hayati 4 kelas online, login 4 jam yang lalu. Bu Fahrunisa, Bu Hajah Maryani, Bu Aulia, dan di sini terlihat semua guru yang sudah online di sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini, jika kita ingin memperbaharui profil dan password, maka kita memilih menu itu. Oke. Jadi itu adalah menu-menu di e-learning madrasah. Oke, sekarang kita ke, nah ini.
Nah, ini forum madrasah. Di sini ditampilkan data-data guru. Sekarang kita ke kelas online. Apabila kita mau membuat kelas online, maka kita pilih buat kelas online. Ini karena saya mengajar di 5 kelas, jadi kelasnya sudah saya buat. Misalkan Bapak Ibu belum membuat kelas, baru awal nih, berarti sini buat kelas online. Nah, pilih kelas. Jadi kelas berapa? 10, 11, atau 12. Setelah dipilih kelas, ini pilih rombelnya. Jadi rombelnya dipilih. Ini tadi misalnya 10 apa? Nah, agama 1, agama 2, IPA 1 itu untuk rombelnya. Oke, selanjutnya, nah ini nama kelas. Misalnya tadi 10 IPA 1 matematika wajib. Deskripsinya kan misalnya matematika wajib Bu Weni, pilih mata pelajarannya matematika, nanti agenda pertemuannya per semester berapa kali. Pilih buat kelas ya. Jadi buat kelas nih, karena kelas sudah saya buat, berarti nah ini nih tampilan satu kelas yang sudah dibuat. Nah, ini. Lalu bagaimana cara misalnya kelas tadi kita untuk mengundang siswa. Jadi nanti kelas ini misalnya ini karena di sini siswanya sudah tergabung. Nah, ini saya sudah menggabungkan siswa di sini. Jadi data-data siswa sudah terlihat semuanya di sini. Kalau Bapak Ibu belum membuat ini salah satu contoh kelas yang saya buat, misal nanti dihapus karena ini anggap saya membuat kelas baru di misalnya di sini. Ini misal ya, walaupun saya tidak. Nah, ini anggap di sini di 10 agama 2 matematika wajib. Ini nanti dihapus karena saya tidak mengajar di sini. Ini mencontohkan misal nih ya, matematika wajib, misalnya ibu siapa atau bapak siapa ini ya. Ini untuk mempermudah, makanya ada deskripsi. Oke, misal Bu Eni deh. Nah, mata pelajarannya misalnya matematika, agenda pertemuan dalam satu semester itu dianggap berapa kali? 20, 21, 22, atau 40. Lihat kalender pendidikan nanti ya. Nah, ini misalnya buat kelas nih. Nah, berhasil. Ternyata saya berhasil untuk membuat kelas yang ini tadi nih. Matematika wajib di sini. Lalu karena ini tidak ada, masih kosong. Nah, ini data siswa tergabung kan masih kosong nih. Nah, berarti di sini nanti undang siswa. Nah, ini gabungkan semua siswa. Nah, berarti tinggal pilih gabungkan semua siswa, nanti klik OK. Kalau sudah di sini OK, nah berarti sudah 33 siswa tergabung. Berarti siswa ini sudah tergabung di kelas Bapak Ibu. Begitu. Sekarang, misalnya Bapak Ibu mengisi kelas. Nah, ini kelas saya. Oke, kelas ini agama 2. Nah, ini. Di sini sudah tergabung siswa. Jadi yang tadi cara menggabung seperti tadi. Terus saya masih kosong mengenai, nah ini standar kompetensi KIKD-nya masih kosong. Berarti ada pensil nih atau pulpen di sini, saya pilih ini. Kita sudah punya file KIKD kurikulum darurat. Jadi ini untuk kelas 12. Kelas 12. Oke, berarti KI-nya saya copy paste. Nah, ini KI. Nanti saya pindahkan ke situ. Nah, ini KI. Oke, masuk ke sini. Nah, jangan lupa di ini tanda simpan nih. Ini simpan. Nah, KI-nya sudah masuk. Sekarang KD. Untuk KD, urutan berarti pilih 1 ya, karena KD 1. Oke, saya copy lagi.
Tadi KI, sekarang KD. Nah, ini KD1 kita tidak perlu menulis 3.1-nya karena nanti akan otomatis. Nah, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Berarti ini saya copy di KD, simpan. Nah, jadi sudah tertulis 3.1. Sekarang mau menambah nih nomor 2 ya, 3.2 berarti oke, saya copy lagi ini terus di paste di sini, simpan. Nah, begitu untuk KI dan KD pengetahuan. Sekarang keterampilan sama seperti tadi, kita pilih pensil, lalu kita ambil lampiran ini. Saya punya file ini untuk keterampilan nomor 4. Nah, ranah 4 itu keterampilan. Nah, mengolah, menalar, menyajikan. Sekarang ini 4.1 tidak perlu ditulis 4-nya ini. Kita langsung copy kata-katanya di KD 4.1. Jadi 4.1-nya tidak perlu kita copy. Oke, baru kita masukkan di sini. Jangan lupa simpan. Nah, tertulis nih 4.1, 2 lagi ya. Jadi saya contohkan. Nah, ini 4.2. Sekarang masuknya ke sini, simpan. Oke. Nah, sudah. Jadi ini nanti sampai semua KIKD-nya masuk. Jadi misalnya ada 4, berarti dibuat 4 ya. Di sini nih. Berarti nanti urutan ini 3, berarti 3 dulu. Simpan. Jadi ini nanti sampai 4 nih. Oke, 4 nih mendeskripsikan. Sekarang ke ini, jangan lupa simpan. Nah, sudah lengkap KI KD untuk kelas 12. Itu nanti keterampilan juga seperti itu. 4.1, 4.2, 4.3 sampai 4.4. Lalu bagian yang perlu diisi lagi kriteria ketuntasan ini. Nah, KKM. Jadi KKM-nya ini perlu kita pilih di sini, tinggi, sedang, misalnya. Nah, kita cek. Nah, ini 89. 89 kan terlalu tinggi ya. Nah, misalnya KKM kita 75. Nah, itu. Begitu. Jadi KD2 pilih lagi. Ini nanti disesuaikan supaya pas dengan KKM yang ingin kita buat. Jadi misal 75. Nah, begitu. Terus KD3 sama nih. KD3 tinggi sedangnya sesuai dengan yang kita susun. Kompleksitasnya bagaimana, daya dukung bagaimana, terus intake-nya peserta didik kita bagaimana. Nah, ini kita misalnya 75 ya, 75. Nah, ini KD4 seperti itu. Jadi sedang, misalnya tinggi, terus nanti tinggi 75 lagi, misalnya kita samakan 75, mau berbeda juga tidak apa-apa. Nah, ini. Nah, KKM 75. Pengisian KKM berarti sudah selesai. Ini predikatnya nanti terlihat seperti ini. Nah, itu untuk KKM. Sekarang bagaimana kita mau, misalnya kita punya kelas kan banyak, kita mengajar misalnya di 12 ada agama 1, agama 2, agama 3, misal seperti saya kelas 10 ini. Nanti Bapak Ibu untuk menduplikat yang sudah diisi ini, jadi cukup sekali mengisi KIKD-nya ini, nanti pilih timeline kelas. Nah, di timeline kelas ini, nanti Bapak Ibu, nih, nah, kelas daring. Jadi ini, misal kelasnya, jadi pilih di sini. Nah, ini ada copy kelas. Nah, ini.
Jadi copy kelas ini, jadi pilih timeline kelas, terus copy kelas. Nah, ini nanti yang mau kita buat tadi, konten-kontennya, standar kompetensi, KKM, rencana pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain nih yang sudah kita buat di satu kelas. Nanti kita pilih copy ke kelas kita. Misalnya kita ada beberapa kelas 12. Di sini karena saya ngajar satu kelas 12, yang lainnya kelas 10, berarti memang tidak ada tampilan di kelas 12. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di banyak kelas, ya seperti itu. Jadi copy kelas, nanti kopikan ke kelas mana, pilih salah satu, nanti copy kelas. Otomatis semua yang Bapak Ibu centang di sini akan langsung masuk di kelas yang tadi masih kosong. Begitu Bapak Ibu, panduan mengenai masuk ke e-learning, membuat kelas, membuat KIKD, KKM, dan timeline kelas atau mengcopy kelas. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.